Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur hari ini diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk sekali lagi berbagi firman Tuhan kepada kita semua. Dan semoga saya juga menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, betapa besar kasih Allah di dalam hidup kita. Dan kasih Allah itulah yang senantiasa terus akan hadir dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan merupakan bukti bahwa Allah ingin memberikan sesuatu yang menjadi santapan jiwa kita. Maka hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Saya mengajak kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di dalam hidup kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Injil berbicara tentang pengutusan, di mana Yesus memilih orang-orang yang dipercayai untuk mendampinginya dan untuk menjadi murid-murid yang akan terus melanjutkan karya misi Yesus, yang mengangkat ke-12 muridnya dan mengutus mereka untuk mewartakan firman Tuhan. Hari ini kita boleh merenungkan beberapa poin penting tentang kisah Injil hari ini. Yang pertama, tentang panggilan Yesus. Yang kedua, tentang apa tujuan dari panggilan itu. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang bagaimana pengutusan itu harus dilaksanakan. Pada poin yang pertama tentang panggilan, bahwa panggilan untuk menjadi murid Yesus adalah panggilan Allah sendiri. Hanya orang-orang yang senantiasa mendengarkan panggilan atau suara Allah, dialah yang akan dipercayai oleh Allah untuk menghadirkan karya dan misi Allah di dunia ini. Setiap orang dipanggil, setiap orang bahkan dipilih, tetapi kadang tidak semua orang akan mendengarkan, bahkan setia sampai akhir. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpilih tetapi
sedikit yang setia. Hari ini Yesus memanggil orang-orang yang sungguh dipercayai. Namun kita tahu bahwa ada yang tidak setia, yang akhirnya mengkhianati Yesus. Kita pun dipanggil oleh Yesus untuk mewartakan sabda Tuhan, untuk menghadirkan karya Allah, mewartakan kabar sukacita Allah, dan mendirikan satu persekutuan baru, yaitu kerajaan Allah di dunia ini. Apakah kita menyadari panggilan ini? Dan apakah panggilan Yesus benar-benar senantiasa kita dengar dan kita wujud nyatakan panggilan itu di dalam kehidupan kita? Pada poin yang kedua, yaitu Yesus berbicara apa sih tujuan dari panggilan itu. Dan tentu seperti yang saya katakan, tujuan panggilan itu adalah untuk mewartakan kabar baik, sukacita kerajaan Allah. Sukacita seperti apa? Yesus hari ini menyampaikan dalam kitab suci bahwa sukacita untuk melepaskan, sukacita untuk mengusir roh-roh jahat, panggilan untuk melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, dan dipanggil untuk senantiasa membawa domba-domba yang hilang kembali kepada Allah dan mewartakan kerajaan surga. Tentu banyak hal yang bisa kita tambahkan bagaimana tujuan dari kehidupan kita. Menghadirkan kasih Allah, mewartakan kedamaian, persatuan, dan begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan iman kita. Tetapi bagaimana kita bisa memaknai panggilan itu? Itulah hal yang terpenting, dan mewujudkan panggilan itu di dalam kehidupan yang nyata. Pada poin yang ketiga, yaitu tentang pengutusan. Setiap orang yang dipanggil tentu harus siap untuk diutus. Ketika kita berbicara tentang gereja, kita tidak berbicara tentang satu orang. Gereja itu bukan soal paus, uskup, imam, suster. Paus bagian salah satu. Dan gereja adalah kita semua. Semua orang yang telah menyatu di dalam Allah. Setiap orang yang memberikan dirinya kepada Allah dalam persekutuan dengan gereja yang kudus, yang telah diterima dengan baptisan suci, telah menjadi putra-putri gereja. Sehingga tanggung jawab dari setiap orang adalah tanggung jawab kepada Allah. Dan sebagai anggota gereja, kita mempunyai suatu panggilan pengutusan, yaitu untuk bermisi, untuk membawa kasih Allah di tengah-tengah dunia, untuk menghadirkan kerajaan surga bagi setiap orang, dan untuk membuat setiap orang percaya hanya kepada Allah yang menyelamatkan. Sehingga setiap orang yang telah menyebut dirinya sebagai murid-murid Tuhan, dia mempunyai satu tanggung jawab yang sama, yaitu untuk menjadi pelayan Allah dan menghadirkan karya Allah dalam setiap karya hidupnya. Dan kita semua yang telah menjadi murid Kristus harus siap sedia untuk pergi, diutus, dan mewartakan kabar sukacita Allah. Dan setiap pelayan Tuhan yang telah dipilih dan diangkat oleh Tuhan untuk hadir dalam pengutusan ini harus bisa menyadari bahwa panggilan pengutusan berarti mewartakan kabar sukacita Allah. Bukan tentang dirinya, tetapi tentang Yesus yang datang menyelamatkan manusia. Panggilan para murid hari ini adalah panggilan kita semua. Para murid telah menabur benih-benih kebaikan,
telah menabur firman Tuhan Yesus sendiri dalam hidup menggereja, dalam hidup kita, dalam dunia ini. Maka kita yang telah menerima benih-benih itu harus terus menyiram, membiarkan benih itu tumbuh subur di tengah kehidupan dunia ini, agar benih itu akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan akhirnya setiap orang yang menikmati hasil dari buah itu akan merasakan betapa indahnya Allah kita, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang menyelamatkan. Semoga kasih karunia Allah akan terus memanggil, mengutus, memilih kita, dan semoga kita setia kepada Allah sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan selalu memberkati kita.